Kalau melihat bala bencana yang sudah terjadi di alam semesta, saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Rahasia yang punyanya, Allah yang punya dia, maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmunya, karena Al-Mahdi itu pemimpinnya wali, supaya kenal la ya'riful wali illal wali. Tidaklah kenal wali kecuali wali. Antum harus jadi wali dulu baru kenal dia. Harus mengerti ilmu kewalian, gak mesti jadi ustad, harus jadi wali. Wali itu kenal Allah, tasdik kepada ajaran Rasulullah, percaya pada sir kewalian. Percaya gak ada waliullah di tengah-tengah kita? Gak dikenal orang, dia makan kayak kita, dia nyamar Pak. Jika wali-wali biasa bisa nyamar, apalagi wali luar biasa, paling bisa nyamar. Dan itu samarannya berlapis-lapis, sampai kemudian orang-orang yang tadi mengira dia wali pun mundur. Kayak bukan wali deh, mundur, cari yang lain, ganti lagi muridnya. Begitulah terus proses. Nanti bersama beliau ada 313 itu ciriannya. Ada 313 wali-wali kutub. Wali kutub ini kenal Allah. Karena dia kenal Allah, Allah kasih tahu Al-Mahdi begini cirinya bro. Karena wali kenal. Kalau walinya baru wali umum gak bisa tahu. Maka kita sekarang sedang meningkatkan spiritualitas kita supaya kenal tentang bab kewalian, supaya suatu saat Allah angkat kita jadi wali Allah. Pas beliau muncul kita tahu ini wali Allah atau bukan wali Allah, ya. Inilah perkataan daripada guru Imam Mu'ta'ilah Sekandari, Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Tidaklah aku memandang sesuatu sedetik pun kecuali aku memandang Rasulullah di dalamnya, bersamanya atau setelahnya. Jika terlepas pandanganku dari Nabi Muhammad SAW, maka la asbahtu kafiran, aku menganggap diriku kafir. Imam Abul Abbas Al-Mursi. Makomnya makom ini namanya Ma'iyah Muhammadiyah. Apa nama makomnya? Ma'iyah Muhammadiyah. Dia merasa bersama Nabi di mana saja. Saya pernah Allah beri anugerah itu 3 hari saja, tapi saya gak sanggup. 3 hari Pak, kemana aja memandang melihat Nabi Muhammad SAW. Gak sanggup. Akhirnya saya sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak sanggup dengan kondisi ini. Kita sholat 2 rakaat, habis sholat dapat isyarat baca kitab Sholawat Dalail Khairat. Ya, saya bacalah amalannya Kiai Abdurrahman dulu waktu santri. Masih Kiai? Masih pastinya ya. Murid Gusmi pasti baca Dalail Khairat dan Quran tentunya. Baru rasa itu kemudian yang tadi berkembang keluar, kemudian mengkerut di dalam kolbu. Jadi dia hanya di kolbu ini. Kalau enggak kemana aja yang saya lihat Nabi Muhammad gak sanggup ceramah. Mulai apa aja nangis, ngeliat apa aja kemudian kita melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika ingin merasakan itu, perbanyak salawat Nur Zaki, salawat yang diijazahkan Maulana Imam Abdul Hasan Syazili, guru dari Al-Mursi yang tadi melihat Rasulullah di mana-mana. Bacaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jamil asma'i was sifat. Ada tambahannya wadzat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, sampaikan, alirkan rahmatmu, limpahkan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad? An-nuriz zati, cahaya yang mengalir, yang memancar di semua benda, di semua objek, semua zat. Wasirris sari, sir, rahasia yang mengalir di semua tempat. Apapun yang ada di alam semesta ini, di situ ada sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan benci kepada Salafi, jangan benci kepada Yahudi, benci kepada akhlak mereka yang jelek. Ya, jangan benci kepada pemaksiat, benci maksiatnya boleh. Hatta tidak boleh benci kepada orang hasad, karena orang hasad itu hanya jahat di saat dia hasad. Maka di Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad.
ada tambahannya. Idza hasad, dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Jika dia hasad, berarti kita berlindung dari sifat buruknya, bukan dari persadnya, karena di dalam dirinya masih ada mengalir sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasirr sari fi jamil asma'i was sifati waz zat, ya. Di semua benda, di semua alam, di semua sifat. Nah itu kalau antum amalkan terus pada sholat 7 kali aja, ya. Rindu itu akan muncul, enggak sekarang nanti, enggak nantinya lagi, ya. Insya Allah. Yang ke-9 sudah, sekarang yang ke-10. Al-khasa'is al-ashirah, kekhususan yang ke-10 yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jadi ada bisyarah, kabar gembira, dulu sekarang sama. Tapi kalau masa, ya, kalau masa ada 2 riwayat yang berbeda, tapi itu kita komparasi. Yang pertama, khairul qurun qarni. Nah, maka Sidi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, sabatat bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah disepakati bahwa masa yang paling cemerlang itu masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, qurun itu 100 tahun, itu masaku, itu 100 tahun dari aku hidup. Nabi wafat tahun 10 atau awal 11 Hijriah. Maka dari tahun beliau wafat sampai tahun 111, sampai tahun 111, itulah akhir daripada masa cahaya pertama. Lalu Nabi mengatakan, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa setelahnya. Berapa kali? 3 kali. Ini yang disebut salafus saleh. Salafus. Jadi salaf itu dulu, bukan sekarang. Ya, dakwah salaf dulu. Kalau sekarang bukan dakwah salaf namanya, dakwah salafi. Jangan salah membuat istilah. Salaf dulu. Menyebut dakwah kita sekarang dakwah salaf itu kebohongan terhadap Rasulullah, kebohongan terhadap sahabat Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cukup katakan dakwah kami ingin ikut salaf, kita sebut salafi, boleh, gak masalah. Jadi kurang ya nisbat salafi, itu ada ya nisbat di belakang, itu bermasalah, ya, bermasalah itu. Dan yang perlu kita ketahui, kita ulang-ulang, salaf itu bukan satu aliran. Saya mau tanya, Abu Hanifah salaf bukan? Abu Hanifah wafat 150, masih salaf? Imam Malik 179, masih salaf? Syafi'i 204, masih salaf? Ahmad bin Hanbali 241, masih salaf? Bukhari 256, masih salaf? Muslim 261, masih salaf semua. Dan mereka semuanya beda. Mereka semuanya beda. Berarti salah satu warisan salafus saleh adalah berikhtilaf tidak membuat mereka saling benci membenci. Ikhtilaf tidak membuat mereka merasa paling benar. Itu baru salaf. Maka dakwah salafi hakiki adalah dakwah yang menganggap perbedaan itu rahmat. Ya, makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ikhtilafu ulama'i ummati rahmat. Perbedaan ulama umatku itu rahmat. Itu Imam Abu Yazid yang mengatakan, ya. Beliau wafatnya sama dengan Imam Muslim 261 Hijriah. Jadi saya nggak ada masalah kalau orang ngomong kami dakwah salafi, kami manhaj salafi. Itu kan ngaku, saya punya sanadnya, saya punya silsilahnya, bahwa manhaj kita manhaj yang ngikutin salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Salaf Syafi'i. Dalam hadis kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Dalam akidah kita ikut Imam Salaf, Tahawi, Asy'ari, dan lain-lain. Semuanya salaf.
Imam Asy'ari cuma wafatnya sudah di awal khalaf, awal abad keempat Hijriah. Jadi kita nggak usah berebut-rebut salaf ya. Cukup buktikan saja mana sanadmu, mana silsilah ya. Dan yang kedua, tidak cukup sanad, buktikan dengan akhlakmu. Salaf itu betul-betul menghargai perbedaan. Ada 1-2 salaf yang konflik dengan Abu Hanifah, tapi coba lihat, nama mereka Allah tutup, hanya masyhur di kalangan ahli hadis. Ahli hadis pun gak semua kenal. Allah masyhurkan Abu Hanifah yang digunjingkan di waktu hidupnya ya. Saya sering menyebutkan ini, saya ulang di sini. Abu Hanifah dituduh najis oleh seorang imam, kita gak usah sebut nama imamnya. Ketika dia mati, apa kata mereka ini? Ulama mereka di Basrah, Allah mensucikan bumi dari kotoran-kotorannya, yaitu Abu Hanifah. Mereka sebut Abu Hanifah kotoran. Imam Syafi'i dituduh Syiah Rafidah karena fikihnya ada yang mirip dengan Syiah Imamiyah waktu itu. Karena fikih Syafi'i paling mirip, kunut, bismillah dijaharkan, sholat boleh dijamak. Orang Syiah tiap hari jamak, tapi tidak qasar. Zuhur, asar, maghrib, isya. Imam Syafi'i membolehkan tapi tidak dijadikan tradisi. Ya, ada riwayatnya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain tentunya.